Bertemu lagi dengan saya, Siti Nur Ella SPD. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Pasawahan, Kabupaten Kuningan, dan mengampu mata pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi kimia kelas 12, tentang KD 3.10, yaitu menganalisis struktur, tata nama, sifat, dan kegunaan benzen. Benzena. Struktur utama benzena. Benzena ditemukan oleh Auguste Kekulé. Rumus struktur benzena yaitu C6H6 berbentuk heksagonal planar dengan sudut ikatannya 120 derajat. Di mana kedudukan atom C dan H dalam molekul benzen bersikap ekivalen, sedangkan ikatan lengkapnya selalu berpindah-pindah atau beresonansi. Sifat benzen. Sifat fisikanya. Yang pertama, titik lelehnya 5,5, sedangkan titik didihnya 80,1 derajat Celcius. Pada suhu kamar berwujud cair, tidak berwarna, mudah menguap dan berbau khas, dan bersifat nonpolar. Benzena larut dalam pelarut organik seperti CCl4, dietil ether, dan heksana, tetapi tidak larut dalam air. Sifat kimia benzen, yang pertama, uap benzena bersifat toksik atau beracun dan sedikit karsinogenik. Benzena dapat dioksidasi sempurna dan menghasilkan CO2 dan H2O. Benzena tidak dapat dioksidasi oleh Br2, H2, dan KMNO4, tapi dapat diadisi oleh gas hidrogen dan gas klorin dengan bantuan katalis nikel atau sinar matahari. Atom-atom H pada molekul benzen dapat disubstitusi oleh atom atau gugus atom menghasilkan senyawa turunan benzen. Reaksi pada benzen. Yang pertama adalah reaksi adisi. Ada dua macam, yaitu reaksi adisi hidrogen dan adisi klorin. Adisi hidrogen, yaitu adisi benzen dengan hidrogen menghasilkan sikloheksana. Sedangkan adisi klorin, yaitu adisi benzen dengan klorin dan dapat berlangsung dengan bantuan sinar matahari. Di sini dihasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 heksaklorosikloheksana. Yang kedua adalah sulfonasi, yaitu apabila benzen bereaksi dengan asam sulfat. Hasil reaksinya berupa asam benzen sulfonat dan air. Yang ketiga adalah alkilasi, yaitu benzen bereaksi dengan haloalkana menggunakan katalis AlCl3, atau reaksi ini sering disebut reaksi sintesis Fiedel-Crafts. Selanjutnya adalah asilasi. Reaksi umum benzen dengan mensubstitusi atom H oleh gugus asil menggunakan katalis AlCl3, contohnya pada reaksi pembuatan asetofenon. Selanjutnya adalah nitrasi, yaitu benzen yang bereaksi dengan asam nitrat. Reaksi nitrasi memerlukan katalis asam sulfat pekat dan berlangsung pada suhu 50 derajat Celcius dan menghasilkan nitrobenzen. Selanjutnya adalah halogenasi, yaitu benzen yang bereaksi dengan atom halogen menggunakan katalis FeCl3, FeBr3, AlCl3 atau SbCl3 dan menghasilkan halobenzen, yaitu benzen yang memiliki gugus halogen dan asam kuat. Tata nama turunan senyawa benzen. Yang pertama adalah benzen monosubstituen. Penamaan IUPAC-nya yaitu substituen plus benzen. Contohnya, apabila substituennya adalah etil, maka namanya adalah etil benzen. Selanjutnya adalah benzen bisubstituen. Di sini apabila dua atom H pada benzen diganti dengan atom atau gugus atom lain, maka akan terjadi tiga macam posisi. Apabila posisi substituennya nomor 1 dan 2 dinamakan orto, apabila substituennya 1 dan 3 dinamakan meta, dan apabila substituennya nomor 1 dan 4 dinamakan para. Urutan prioritas gugusnya yaitu COOH,
lebih besar daripada SO3H, lebih besar daripada CHO, lebih besar daripada CN, lebih besar daripada OH-, lebih besar daripada NH2, lebih besar daripada gugus alkil, lebih besar daripada gugus nitro, dan terakhir adalah halogen. Apabila benzen trisubstituen atau lebih, maka posisi substituennya hanya dinyatakan dengan angka. Contohnya yaitu 2,4,6 trinitrotoluena atau TNT. Apabila benzen terikat pada rantai karbon, di sini suatu cincin benzen terikat pada rantai karbon yang panjang lebih dari 6 atau pada rantai alkana gugus fungsi, maka cincin benzen tersebut dianggap sebagai substituen yang dinamakan gugus fenil. Gabungan cincin benzen atau polibenzen. Di sana ada naftalen, antrasen, fenantren, dan lain-lain. Senyawa turunan benzen dan kegunaannya. Yang pertama toluena. Toluena yaitu benzen dengan gugus CH3, substituennya CH3. Di sini bahan dasar merupakan bahan dasar pembuatan asam benzoat atau bahan industri di industri makanan, kemudian sebagai bahan dasar pembuatan bahan peledak TNT serta pelarut senyawa karbon. Selanjutnya yaitu fenol. Kegunaan fenol yaitu sebagai bahan disinfektan atau pembunuh kuman pada pembersih lantai, bahan pelarut pada pemurnian minyak pelumas, bahan pewarna zat warna, bahan pembuat zat warna, bahan dasar pembuat plastik bakrelit, dengan cara mereaksikan fenol dengan formaldehid. Yang ketiga adalah asam salisilat. Di sini kegunaannya sebagai anti jamur pada bedak atau salak untuk mengobati penyakit kulit. Selanjutnya anilin. Anilin di sini adalah banyak digunakan sebagai zat warna diazo pada batik, katun atau tinta. Sedangkan stirena di sini digunakan sebagai bahan dasar pembuatan polimer sintetik melalui proses polimerisasi. Demikianlah kajian tentang benzena. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.